Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kebaikan, kesehatan selalu menyertai kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang pengelolaan kelas model pembelajaran sudut. Bersama saya, Dr. M. Fadlillah, SPDI, MBDI. Teman-teman dimanapun berada, sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut pembahasan selengkapnya. Definisi model pembelajaran sudut. Model pembelajaran sudut adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran sudut di sini adalah pembelajaran untuk mengenalkan anak dengan kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar anak. Ya. Kegiatan pembelajaran didasarkan pada sudut-sudut kegiatan. Jadi nanti ada sudut-sudut kegiatan yang diberikan kepada anak. Langkah-langkah pembelajarannya hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya sudut-sudut kegiatan merupakan pusat kegiatan berdasarkan minat anak. Jadi, model pembelajaran sudut ini secara teknis itu sama dengan model pembelajaran area. Kemudian hanya nanti jenis-jenis sudutnya di masing-masing sudut yang diberikan begitu itu berbeda dengan area. Artinya sudut-sudut kegiatan di sini disesuaikan dengan minat anak. Yang selanjutnya, alat-alat yang disediakan pada sudut-sudut kegiatan harus lebih bervariasi dan sering diganti, disesuaikan dengan tema atau subtema yang dibahas. Jadi, ada sudut-sudut yang disediakan dan di masing-masing sudut itu kan harus ada medianya, harus ada alat permainan edukatifnya. Maka berbagai media, berbagai alat permainan edukatif tadi itu ya harus sering diganti di masing-masing sudut. Nah, pergantian alat permainan ini itu ya didasarkan dengan tema dan subtema yang dibahas dalam satu minggu itu kira-kira apa gitu. Selanjutnya jumlah sudut yang disediakan ada 5 sudut. Jadi dalam pembelajaran sudut ini nanti ada 5 sudut yang diberikan kepada anak atau yang disediakan oleh anak. Yang pertama sudut alam sekitar dan pengetahuan. Kemudian ada sudut ketuhanan, ada sudut pembangunan, ada sudut keluarga, dan ada sudut budaya. Dalam penggunaan disesuaikan dengan program yang direncanakan. Artinya nanti dalam satu hari itu tidak kemudian 5 sudut ini diberikan kepada anak, tidak, tetapi disesuaikan dengan program yang sudah direncanakan oleh guru. Misalnya dalam satu hari itu hanya ada 2 sudut yang difasilitasi oleh guru, ya, kemudian yang lain bisa hari yang berikutnya, begitu.
Yang berikutnya adalah desain pembelajaran sudut. Jadi misalnya ini anak didik, maka nanti anak didik itu bisa memilih dari 5 sudut ini. Ada sudut alam sekitar dan pengetahuan, ketuhanan, pembangunan, keluarga, kebudayaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam satu hari tidak harus lima-limanya ini diberikan kepada anak. Ya, cukup dipilih satu hari 2 sudut. Misalnya hari ini sudut alam sekitar dan pengetahuan, juga sudut ketuhanan, kemudian hari berikutnya sudut pembangunan dan sudut keluarga, kemudian yang hari berikutnya sudut kebudayaan dan alam sekitar. Jadi ini tergantung dari kemampuan guru dalam menyiapkan, dalam menyediakan masing-masing sudut. Misalnya lima-limanya disiapkan semua dalam pembelajaran satu hari, bagaimana? Ya boleh-boleh saja, selama memang ya pendidiknya mampu dan areanya atau tempatnya itu tercukupi, kan begitu. Yang berikutnya adalah sudut alam sekitar dan pengetahuan. Apa itu sudut alam sekitar dan pengetahuan? Sudut alam sekitar dan pengetahuan adalah sudut pembelajaran yang memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam sekitar. Jadi ini kita dalam proses pembelajarannya itu memanfaatkan bahan-bahan ya atau sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar anak. Dan dimaksudkan untuk menstimulasi perkembangan kognitif anak. Jadi dalam rangka untuk menstimulasi pengetahuan anak supaya bisa berkembang dengan baik. Apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam sudut alam sekitar dan pengetahuan ini? Maka yang dibutuhkan adalah alat-alat permainan berupa akuarium, kemudian meja atau rak untuk benda-benda objek pengetahuan, bisa kulit kerang, biji-bijian, batu-batuan, kaca pembesar, timbangan, magnet, dan alat-alat untuk menyelidiki alam sekitar. Gambar-gambar tentang alam sekitarnya dan gejala alam. Jadi ini adalah di sudut alam dan pengetahuan. Jadi lebih memanfaatkan bahan-bahan atau sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar dan bisa juga adalah alat-alat permainan yang di situ mengandung unsur sainsnya ya, ada sainsnya ya, misalnya apakah gejala alam, gunung meletus, kemudian ada globe, kemudian ada timbangan, kaca pembesar, itu semuanya bisa ditaruh di sudut alam sekitar dan pengetahuan. Yang selanjutnya adalah sudut ketuhanan. Kira-kira ini sudah sangat familiar, sudah sangat paham bahwa sudut ketuhanan adalah sudut pembelajaran anak yang dimaksudkan untuk membiasakan dan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam sudut ketuhanan di sini adalah dalam rangka untuk membina imtak anak, iman dan ketakwaan anak. Nah, apa saja yang perlu disediakan di sudut ketuhanan ini? Ya misalnya maket tempat ibadah, gitu ya. Peralatan ibadah, gambar-gambar tentang ibadah, misalnya sholat, wudhu, gitu ya. Dan alat lainnya yang sesuai dengan keagamaan. Jadi banyak ya, termasuk mungkin ada ikro, apalagi ya, ya miniatur yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan begitu. Ini adalah dari sudut ketuhanan. Yang berikutnya adalah sudut pembangunan.
Nah, di sini atau konstruksi ya. Apa itu sudut pembangunan? Sudut pembangunan adalah sudut pembelajaran yang dimaksudkan untuk melatih anak dalam pemecahan masalah. Jadi, sini adalah dalam rangka untuk melatih anak ya, memecahkan persoalan dan menumbuhkan kreativitasnya. Jadi, ini sudut pembangunan ini sangat penting ya untuk melatih anak memecahkan masalah, juga untuk menstimulasi kreativitas anak. Apa saja alat-alat yang diperlukan? Misalnya di sini ada ya alat-alat untuk permainan konstruksi, misalnya ada balok, keping geometri, kemudian ada alat pertukangan, Lego gitu ya, dan miniatur atau model berbagai jenis kendaraan, plastisin, pledok, tanah liat, dan lain sebagainya. Ini sangat banyak. Artinya di sini adalah berbagai alat permainan yang di situ bisa untuk melatih anak ya, untuk pembangunan, untuk konstruksi ya, kemudian melatih anak untuk bisa memecahkan masalah dan mengembangkan kreativitasnya. Ini adalah sudut pembangunan. Yang berikutnya adalah sudut keluarga. Apa itu sudut keluarga? Sudut keluarga adalah sudut pembelajaran yang dimaksudkan untuk mengenalkan anak pada lingkungan keluarga. Jadi di sini lebih bagaimana anak itu kenal dengan berbagai peralatan atau hal-hal yang dibutuhkan dalam lingkungan keluarga. Misalnya di sini ada kursi tamu, meja makan, peralatan dapur, peralatan ruang kamar mandi, boneka berbagai jenis, dan peralatan lain di ruang tamu. Jadi di sini adalah gimana nanti lebih banyak digunakan untuk bermain peran, gitu ya, bermain peran bisa pasar-pasaran, rumah-rumahan, atau bermain peran memasak di dapur dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah sudut kebudayaan. Nah, sudut kebudayaan adalah sudut pembelajaran yang dimaksudkan untuk mengenalkan dan menumbuhkan kecintaan anak-anak pada kebudayaan Indonesia. Jadi di sini bagaimana anak-anak itu dikenalkan dengan kekhasan daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. Maka alat-alat yang bisa ditempatkan pada sudut kebudayaan ini ada peralatan musik, perkusi, misalnya ada angklung gitu ya, atau permainan musik dari berbagai daerah gitu ya, rak-rak buku, buku perpustakaan, alat untuk pengenalan bentuk, warna, konsep bilangan, simbol-simbol, alat untuk kreativitas, rumah adat, pakaian adat, tokoh-tokoh pewayangan, dan lain sebagainya. Di sini intinya adalah bagaimana anak itu kenal dengan budayanya sendiri sehingga menumbuhkan kecintaan terhadap kebudayaannya sendiri. Ini adalah sudut kebudayaan. Nah, bagaimana pengelolaan kelas model pembelajaran sudut? Maka yang pertama, pengaturan alat bermain dan perabot di ruangan termasuk meja, kursi, dan luasnya ruangan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, khususnya pada sudut-sudut kegiatan. Maka tadi saya sampaikan bahwa penyiapan sudut-sudut kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan, dengan kemampuan dari pendidik itu sendiri. Ketika ruangannya cukup ya bisa membuat ya memfasilitasi 5 sudut sekaligus, tapi ketika tidak itu bisa bergantian. Yang kedua, sumber belajar dan hasil kegiatan anak dapat dipajang di papan atau di dinding ruangan. Artinya disiapkan itu untuk memajang hasil karya anak itu supaya anak bangga, senang gitu ya. Hasil karya anak dapat juga disimpan di laci masing-masing anak sebagai portofolio. Jadi ini diserahkan sepenuhnya ke
ke guru apa yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mengapresiasi dari hasil ya kegiatan yang telah dilakukan anak untuk setiap sudutnya. Yang berikutnya, setelah digunakan untuk pembelajaran, alat bermain dirapikan dan disimpan sedemikian rupa sehingga dapat melatih anak untuk pembiasaan yang ingin dicapai seperti kemandirian, tanggung jawab, membuat keputusan, kebiasaan mengatur kembali peralatan, dan sebagainya. Ini adalah pentingnya dilakukan ya pengelolaan atau penataan alat-alat permainan di masing-masing sudut pembelajaran. Yang berikutnya adalah kegiatan awal pembelajaran ya untuk model sudut ini. Yang pertama, kegiatan yang dilaksanakan adalah bernyanyi, berdoa, mengucapkan salam, membicarakan tema, subtema, diskusi kegiatan yang akan dilaksanakan, melakukan kegiatan fisik motorik. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan guru ketika awal pembelajaran gitu ya. Biasanya guru kan setelah salam itu kan bernyanyi, berdoa gitu ya. Berdiskusi atau menyampaikan tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh anak dan berbagai gerakan fisik motorik sederhana. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan dan mengkondisikan dan memberikan motivasi anak sebelum memasuki kegiatan inti atau utama pembelajaran. Jadi dengan kegiatan awal ini adalah untuk mengkondisikan anak ya supaya siap untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan inti pembelajaran, sebelum melakukan kegiatan inti, pendidik bersama anak membicarakan tugas-tugas yang diprogramkan di sudut-sudut kegiatan. Jadi sampaikan kegiatan di sudut ya alam sekitar dan pengetahuan itu apa, di sudut ketuhanan apa, begitu ya. Setelah itu pendidik menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di setiap sudut kegiatan yang diprogramkan, artinya setiap sudut yang dipilih gitu ya. Yang kedua, sudut yang dibuka setiap hari disesuaikan dengan indikator yang dikembangkan dan sarana atau alat pembelajaran yang ada. Jadi silahkan ini semuanya diserahkan ke guru ya, ke guru sudut apa saja yang akan dibuka untuk setiap harinya. Selanjutnya, anak dibebaskan untuk memilih sudut kegiatan yang disukai sesuai dengan minatnya. Misal disediakan 3 sudut, maka anak diberikan kebebasan untuk memilih kira-kira sudut yang mana begitu ya. Atau bisa juga bergantian setelah sudut 1, sudut kedua, sudut ketiga gitu ya. Anak dapat berpindah sudut kegiatan sesuai dengan minatnya tanpa ditentukan oleh pendidik gitu ya. Pendidik bertugas memberikan motivasi dan menjadi fasilitator anak dalam sudut-sudut kegiatan yang dipilih oleh anak. Ini adalah di kegiatan inti. Jadi kegiatan inti itu guru itu hanya mengarahkan, memotivasi, menjadi fasilitator, membimbing gitu ya. Dan nanti aktivitas itu yang melakukan sepenuhnya adalah anak yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah kegiatan istirahat. Nah, di kegiatan istirahat biasanya diisi dengan makan bersama dan menanamkan pembiasaan yang baik, seperti mencuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan, berbagi bekal dengan teman, membereskan dan merapikan alat-alat makan dan sebagainya, gitu ya. Setelah kegiatan makan selesai, waktu yang tersedia dapat digunakan untuk bermain di dalam atau di luar kelas. Artinya ini adalah kegiatan bermain bebas. Biasanya ada waktu setelah anak-anak itu makan itu ada kegiatan bermain bebas. Artinya boleh di outdoor atau indoor. Jadi boleh milih apakah di luar ruangan atau di dalam ruangan.
Yang selanjutnya adalah kegiatan akhir dari pembelajaran sudut. Yang pertama, kegiatan akhir dilaksanakan secara klasikal, misalnya dengan bercerita, bernyanyi, gotong royong membereskan kelas gitu ya, diskusi kegiatan sehari-hari yang telah dilakukan gitu, berdoa dan mengucapkan salam. Nah, kegiatan ini juga dapat digunakan oleh guru untuk menginformasikan tentang kegiatan pembelajaran hari berikutnya, seperti menyampaikan tema atau subtema dan atau peralatan bahan yang harus dibawa oleh anak. Jadi inilah tadi pengelolaan kelas model pembelajaran sudut. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila gitu ya ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.